Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Aidinur akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah perilaku organisasi, yaitu dasar-dasar perilaku kelompok. Sebelumnya kita akan mengetahui definisi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan dan memiliki identitas, di mana identitas tersebut dapat berupa adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola interaksi masyarakat manusia yang hidup di dalam masyarakat sendiri. Kelompok terbagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal, kelompok yang sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan di antara anggota-anggotanya dan memiliki peraturan yang tegas, contohnya perusahaan. Yang kedua yaitu kelompok informal, kelompok yang tidak memiliki struktur dan organisasi tertentu, contoh geng atau perkawanan dan sejenisnya. Kelompok formal terbagi menjadi dua, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando yaitu kelompok komando ditetapkan oleh bagian organisasi, dan kelompok tersebut terdiri atas bawahan yang melapor langsung kepada seorang penyedia tertentu. Selanjutnya kelompok tugas. Kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Kelompok informal juga terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Kelompok kepentingan yaitu individu-individu yang menjadi anggota dari kelompok komando dan atau tugas yang sama dapat berafiliasi untuk mencapai beberapa sasaran bersama. Contoh pelayan resto. Kelompok persahabatan aja banyak kelompok yang terbentuk karena para anggotanya mempunyai kesamaan tentang suatu hal, seperti umur, keyakinan politik, dan lain-lain. Ikut serta dalam kelompok. Ada beberapa alasan kenapa orang ikut serta dalam kelompok. Pertama yaitu memberikan rasa aman. Contohnya dengan masuknya anak remaja dalam kelompok, ia merasa segala keinginannya banyak terpenuhi dalam kelompok. Selanjutnya status, harga diri, afiliasi, kekuatan, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kelompok. Yang pertama itu forming stage. Tahap pertama dalam perkembangan kelompok dicirikan dengan banyaknya ketidakpastian. Selanjutnya yaitu storming stage. Tahap kedua dalam perkembangan kelompok, yaitu dicirikan dengan adanya konflik dalam kelompok. Selanjutnya norming stage. Tahap ketiga dalam perkembangan kelompok dicirikan dengan kesungguhan dalam kekohesifan. Selanjutnya performance stage, yaitu tahap keempat dalam perkembangan kelompok, yaitu ketika kelompok sepenuhnya telah fungsional. Selanjutnya enduring stage, yaitu tahap terakhir yang dalam perkembangan kelompok sementara dicirikan dengan kesungguhan dalam penyelesaian aktivitas. Model dalam dasar-dasar perilaku kelompok. Pertama, model alternatif, kedua, model keseimbangan, dan ketiga, model kepuasan nilai kinerja. Kelompok, yaitu bisa dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan interpersonal, manajemen, dan resolusi konflik. Selanjutnya pemecahan masalah, kolaboratif, dan komunikasi. Selanjutnya karakteristik kepribadian atau individu seperti keramahan, prakarsa, keterbukaan, keluasan. Selanjutnya struktur kelompok peran. Yang pertama peran harapan, bagaimana orang bertindak sesuai dengan situasi. Selanjutnya peran konflik, sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan dengan sesuatu perbedaan harapan, jadi apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Selanjutnya ikatan psikologi, sebuah perjanjian yang tidak tertulis dalam manajemen yang diharapkan oleh karyawan dan sebaliknya. Selanjutnya ada hal-hal yang membentuk perilaku dalam kelompok. Yang pertama norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau juga merupakan standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Norma kelompok memberi tekanan dan mempengaruhi perilaku individu, seperti konformitas, penyesuaian perilaku seseorang agar selaras dengan norma-norma kelompok. Selanjutnya referensi kelompok. Penting kelompok bagi individu yang merasa memiliki atau berharap memiliki dan dengan siapa norma individu cenderung disesuaikan. Selanjutnya perilaku menyimpang di tempat kerja.
yaitu contohnya seperti perilaku yang disengaja yang melanggar norma-norma organisasional. Kategori dari perilaku menyimpang di tempat kerja bisa dalam bentuk produksi, properti, politik, dan agensi pribadi. Contoh dari produksi yaitu pulang lebih cepat secara sengaja, bekerja lambat, pemborosan sumber daya. Yang selanjutnya adalah status, posisi atau tingkatan yang ditentukan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ukuran. Ukuran dari sebuah kelompok mempengaruhi perilaku kelompok karena contohnya seperti kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Kecil lebih efektif dalam penyelesaian tugas. Karena jumlah anggota yang kecil memungkinkan semua anggota bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan relatif mudah. Kemalasan sosial. Kemalasan sosial adalah kecenderungan penurunan usaha atau kinerja seseorang yang disebabkan oleh kehadiran orang lain atau di saat dalam kelompok dibanding ketika bekerja secara individu, independen, ataupun seorang diri. Selanjutnya komposisi, demografi kelompok, suatu tingkatan di mana anggota kelompok berbagi atribut demografi seperti umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya kekohesifan, tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan dimotivasi untuk tetap dalam kelompok. Peningkatan kepaduan kelompok seperti pertama membuat kelompok yang lebih kecil, kedua mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok, selanjutnya hubungan antara kekohesifan kelompok, norma, kinerja, dan produktivitas pengambilan keputusan. Pertama, grup besar memfasilitasi informasi tentang tugas-tugas kompleks. Kedua, kelompok yang lebih kecil cocok untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kompleks. Selanjutnya sederhana, tugas standar rutin mengurangi persyaratan bahwa proses kelompok efektif agar kelompok untuk melakukan dengan baik pembuatan. Selanjutnya pembuatan keputusan kelompok memiliki kekuatan dan juga kelemahan masing-masing. Kekuatannya yaitu informasi lebih lengkap dan meningkatkan keanekaragaman pandangan. Selanjutnya kelemahan lebih lambat dan meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya groupthink. Groupthink adalah fenomena di mana norma untuk konsensus mengesampingkan penelitian realistis dan alternatif tindakan. Symptoms of the groupthink phenomenon atau gejala dari fenomena groupthink yaitu pertama anggota kelompok merasionalisasikan berbagai perlawanan terhadap asumsi yang mereka buat. Anggota yang memiliki keraguan atau pandangan yang berbeda akan diam dalam perasaan yang was-was. Pengaruh proses kerja sama dengan yaitu kita bisa lihat rumusnya potensi efektivitas kelompok ditambah keuntungan proses dikurang kerugian proses sama dengan efektivitas kelompok sebenarnya. Selanjutnya itu efektivitas dan efisien keputusan kelompok. Apakah pengambilan keputusan kelompok lebih efektif dan efisien daripada individu? Ya, karena suatu keputusan akan lebih efektif dan efisien jika diputuskan dalam kelompok daripada diputuskan oleh individu, karena dalam kelompok akan saling bekerja sama dan memberi dukungan. Yang selanjutnya, teknik pengambilan keputusan kelompok. Contohnya yaitu interaksi kelompok. Anggota-anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain.